Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video pertama mengenai analisis deskriptif. Semoga tidak mengalami kesulitan untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan melalui video tersebut. Hari ini saya akan mengulas langkah yang lebih tinggi lagi dibandingkan analisis deskriptif, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas merupakan salah satu bagian dari statistik inferensial, sehingga uji ini akan menentukan kelayakan dari alat ukur yang kita gunakan. Sehingga apabila nanti hasilnya tidak sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan, maka alat ukurnya tidak boleh digunakan dalam analisis selanjutan. Saya mengulang kembali bahwa uji validitas akan menggunakan analisis daya diskriminasi item dengan menggunakan corrected item total, sedangkan uji reliabilitas akan menggunakan alpha Cronbach. Untuk uji validitas, standarnya adalah harus di atas 0,3. Apabila banyak sekali item yang gugur, maka diizinkan untuk menurunkan menjadi di atas 0,25. Sedangkan item yang berada di bawahnya akan kita gugurkan. Untuk uji reliabilitas, kita akan menggunakan standar alpha Cronbach di atas 0,7. Sehingga apabila hasilnya di bawah 0,7, maka bisa dikatakan skala tersebut kurang reliable. Baik, saya akan memulai cara melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Sebelumnya seperti biasa, kita buka tabulasi skor yang sudah saya berikan dan akan sama selama satu semester ini. Kita akan tetap menggunakan data X1. Untuk menggunakan untuk analisis validitas dan reliabilitas, kita tidak akan menggunakan item total atau skor total, ini tidak. Tapi kita akan menggunakan item skor per item yang kita dapatkan dari total 318 subjek. Baik, cara pertama adalah kita mengcopy seluruh skor yang sudah diisi oleh subjek ya. Seperti biasa kita Ctrl C, lalu kita masuk ke SPSS kita. Dimasukkan ke sini. Baik. Di sini akan kita lihat bahwa sudah muncul sebanyak 21 item ya. Bagian sini boleh dirubah, boleh tidak. Bagi yang mau dirubah silakan mengubah sesuai dengan kriterianya masing-masing, misalnya item 1, item 2, begitu ya. Untuk kali ini saya tidak merubah apapun, sehingga nanti akan tetap menggunakan var 0001 dan seterusnya. Analisis selanjutnya adalah melakukan analisis reliability. Dengan melakukan proses analisis satu kali, kita sebenarnya sudah melakukan dua hasil. Jadi hasil validitas dan reliabilitas secara sekaligus. Caranya adalah klik analyze, lalu masuk ke scale. Di sini akan ditemukan reliability, multidimensional unfolding, scaling, dan scaling out score. Tetapi yang kita gunakan hanya reliability analysis. Baik, kita blok bagian kiri, kita masukkan semua ke bagian items. Dengan mengatakan ini semua item akan kita analisis, maka kita akan menggunakan model alpha. Sebenarnya modelnya ada banyak, ada split half, ada Goodman, ada paralel dan strict parallel. Tapi untuk ini kita menggunakan alpha Cronbach saja. Untuk statistik diklik, untuk deskriptif yang diklik cukup yang scale if item deleted. Kenapa ini diklik? Karena nanti kita bisa mendapatkan prediksi berapa kenaikan daya diskriminasi item tersebut atau alpha Cronbach-nya apabila item tersebut kita gugurkan. Sehingga nanti menjadi cukup bisa memprediksikan, sehingga kita bisa tahu kalau ini kita delete tuh nanti nilainya naik atau turun gitu ya. Selebihnya kita tidak perlu klik lagi. Untuk inter item juga tidak perlu ya, karena kita tidak melakukan analisis inter item, kita cukup melakukan analisis validitas reliabilitas. Lalu continue, lalu klik OK. Di sini sudah kita dapatkan hasil dari berapa sih validitas dan reliabilitasnya. Sekali lagi ya, harus hati-hati, cek berapa jumlah N. N ini adalah subjek ya, ada 183 subjek gitu. Lalu selanjutnya kita akan melihat Cronbach alpha. Ini adalah hasil dari reliabilitas. Hasilnya adalah 0,840 yang berarti di atas 0,7 sehingga bisa dikatakan alat ukur ini
sangat baik. Lalu jumlah itemnya adalah 21 ya. Jadi sesuai dengan item yang tadi kita copy dari tabulasi skor. Berikutnya, kita lihat di sini fokus saja pada corrected item total correlations. Item total statistik ini adalah hasil dari uji validitas. Ingat, kalau alpha Cronbach tadi harus di atas 0,7, sedangkan kalau corrected item total correlations harus di atas 0,3. Kalau gugurnya banyak, maka kita boleh menurunkan lagi menjadi 0,25. Oke, kita lihat sekarang yang di bawah 0,3 yang item berapa saja. Oke, yang pertama di bawah 0,3, kita catat ya, item 1. Yang kedua juga item 1 di bawah 0,3, jadi item 2. Ini item 3. Ini oke, ini kena item 6. Oke, ini kena item 10. Ini kena item 11. Oke, ini item 14. Lalu ini item 15. Ini oke, ini item 17. Ini oke, ini item 20 kena. Item 21 oke. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi akan ada 10 item yang akan kita gugurkan. Dan ini berarti bila dibandingkan dengan 21 item total, artinya tingkat kegugurannya adalah hampir 50%. Nah, ketika kondisinya seperti ini, kita diizinkan untuk menurunkan standar menjadi 0,25. Oke, dengan menggunakan standar baru, kita cek yang di bawah 0,25. Ini oke, ini ada 1, item 3. Oke. Ini oke, ini item 11. Oke, ini oke. Item 15. Dan ini item 17. Dan ini item ke-20. Bisa dilihat kalau menggunakan standar 0,3 yang gugur adalah 10 item, sedangkan yang menggunakan item skor 0,25 adalah 5 item. Nah, apabila kondisinya seperti ini, sebenarnya teman-teman diperbolehkan untuk menurunkan standar menjadi 0,25, sehingga yang gugur hanya 5 item saja. Tapi khusus untuk latihan ini saya tidak menurunkan target ya, saya hanya tetap menggunakan 0,3, sehingga akan ada 10 item yang akan saya gugurkan. Baik, kita kembali ke sini. Tadi dicatat ya, yang digugurkan adalah item 1, kita cut, lalu item 2 kita cut, item 3 kita cut, item 6 kita cut, item 10 kita cut, item 11 kita cut, item 14 kita cut, 15 kita cut, 17 kita cut, lalu 20 kita cut. Baik, sehingga total itemnya hanya tinggal menjadi 11 saja. Setelah ini, kita melakukan analisis lagi. Analisis berikutnya adalah menggunakan analisis yang sama. Reliabilitas analisis, kita klik. Sama ya, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Statistiknya masih sama, scale if item deleted, continue, lalu continue. Oke, dilihat dari sini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan reliabilitas ya. Awalnya adalah 0,840, sekarang naik menjadi 0,867. Artinya skala ini reliabilitasnya menjadi semakin tinggi. Sedangkan di sini kita cek item yang di sini sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,3. Sehingga bisa dikatakan cara membahasnya adalah reliabilitas dari alat ukur ini sebesar 0,867. Lalu daya diskriminasi itemnya bergerak dari angka, kita lihat yang paling kecil, 0,317 sampai dengan, lalu cek yang paling tinggi, di 707 ya. Jadi daya diskriminasi item pada skala ini bergerak dari angka 0,317 sampai dengan 0,707. Tuh, jadi itu adalah salah satu cara analisis skala. Sehingga nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah secara mandiri melihat apakah hasilnya sama dengan apa yang saya sudah kerjakan. Dan apabila teman-teman sudah selesai mencoba dengan cara yang saya sudah lakukan, tugas teman-teman adalah mencoba di data X2. Di sini ya. Jadi silahkan berlatih dengan data X1, lalu untuk tugasnya silahkan menggunakan data X2. Begitu. Baik, saya pikir cukup hasil dari analisis validitas dan reliabilitas kita pada video ini. Semoga teman-teman mudah untuk memahami dan bisa mempraktekannya dengan cara yang maksimal. Terima kasih.